warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu Lukis hari ini kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sehat, Alhamdulillah. tambah semangat. Tambah semangat. Apalagi berjumpa dengan panjenengan. Oh begitu, ya terima kasih. Ternyata saya mengangeni ya. Sangat Bu. Ya, begini Bu Lukis, kali ini saya akan mengadakan pendampingan tidak terasa yang ke-7 ya. Kurang satu lagi. Oke, untuk yang pertama, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Bu, 1 bulan terakhir ini yang sudah berjalan di lembaga saya, terutama di kelas saya, itu melanjutkan program yang berdampak pada murid. Kemudian juga berkolaborasi bersama guru yang ada di sekolah, gitu Bu, untuk melaksanakan program yang berdampak pada murid tersebut. Oke. Terus capaian apa yang sudah diperoleh saat itu? Karena sebelum melaksanakan program ini, kemarin pada waktu sebelum Loka 7 itu belajar tentang tahapan menyusun program. Jadi itu ada tahapannya, itu menyusun rantai hasil, kemudian monitoring dan evaluasi, kemudian manajemen resiko, supaya program yang dilaksanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sudah sampai segitu ya Bu Lukis. Oke, sekarang kita diskusi tentang tugas modul 3.3. Ini modul yang paling akhir. Tak terasa ya, hampir selesai ini. Bagaimanakah proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid? Jadi yang pertama menentukan program dulu, seperti arahan waktu Lokakarya kemarin. Waktu Lokakarya itu pertama menentukan program yang berdampak pada murid, itu programnya apa, kemudian menyusun rantai hasil, kemudian berkoordinasi dengan pimpinan tentunya, kemudian melaksanakan programnya. Nah, ketika melaksanakan, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah itu baru menuliskan pengalaman ketika melaksanakan program tersebut dalam artikel. Sudah baik sekali ya. Bagaimana perasaan Bu Lukis selama membuat tugas tersebut? Mungkin ada rasa gundul, rasa semangat, atau bagaimana? Iya, Bu. Perasaan saya otomatis senang. Senang ya, karena program yang berdampak ini belum pernah dilaksanakan dan masih baru ini. Mungkin karena program saya kemarin kan literasi bercerita, jadi sebelumnya memang sudah pernah literasi membaca, tapi untuk literasi berceritanya masih belum. Jadi anak-anak antusias gitu, apalagi di tempat saya yang baru ini itu belum juga. Kalau di lembaga yang sebelumnya itu sudah, dulu ya memang belum pernah, kemudian sudah berjalan, dan kemarin saya mantau, maksudnya saya tanya ke teman-teman guru yang ada di sana, gimana, tetap ternyata itu sudah menjadi budaya baik sebelum pembelajaran dimulai. Di sini pun juga seperti itu, alhamdulillah. Di sini kemarin saya mengenalkan, tadi Bu Evita kan tanya, bagaimana, apakah ada perasaan gundul? Mungkin ketika saya kesini pertama, situasinya sangat berbeda dengan sekolah saya sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin sudah terbiasa literasi, di sini sudah lama gitu Bu, tidak literasi, mungkin karena sejak pandemi kemarin itu sudah lama tidak dibiasakan literasi, jadi anak-anak masih sedikit kaku, apalagi bercerita ke depan itu kan butuh keberanian dan percaya diri juga. Nah, mungkin mengawali dari awal lagi, tapi alhamdulillah anak-anak antusias. Alhamdulillah. Juga sudah berjalan saat ini. Berarti tantangan penjenengan itu tambah ya. Mengawali lagi dari nol. Terima kasih. Apa pembelajaran yang didapat dari Ibu selama pembuatan tugas tersebut? Selama pembuatan tugas tersebut, pembelajaran yang saya dapat ternyata untuk melaksanakan suatu program itu butuh tahapan. Ada tahapan-tahapan tertentunya, ada koordinasinya juga sama pimpinan terutama, seperti itu. Apa rencana Bu Lukis terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut? Rencananya mungkin ada rencana lain? Tadi kan
literasinya digiatkan lagi. Literasi selain membaca juga nanti di pengertian dia itu bercerita. Mungkin ada rencana lain selain itu? Mungkin rencananya ya masih berkelanjutan dengan masih dengan literasi. Jadi yang mungkin dulu membaca, ini bercerita, nanti mungkin menulis. Oke, ya. Menulis. Misalnya seperti yang meresum ya. Ya, dan menulis karangan. Oh, menulis karangan, ya. Apa yang mereka tulis, cerita yang mereka buat, nanti diceritakan. Jadi setelah ditulis, diceritakan di depan. Baik sekali programnya penjenengan ini, saya salut. Iya. Oke, sekarang kita memasuki refleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan. Jadi ini merefleksi selama 8 bulan itu penjenengan sudah mengerjakan apa saja. Setelah Bu Lukis menjalani 8 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bu Lukis rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bu Lukis sebagai guru? Oke, terima kasih Bu. Jadi selama 8 bulan ini banyak sekali yang kami pelajari selama 8 bulan ini, baik melalui LMS, melalui kolaborasi ya bersama teman-teman, juga bersama Fasil, juga bersama panjenengan, ketika Lokakarya itu banyak sekali pelajaran yang didapat dan juga sekaligus dipraktekkan langsung, terutama di sekolahan yang pertama, lebih mengetahui apa sih kebutuhan murid itu berdasarkan kodrat yang ada pada anak. Kemudian kodrat zaman, kemudian belajar menyelesaikan permasalahan dengan teknik coaching. Itu yang pernah diajarkan dan praktek juga. Itu menggunakan segitiga restitusi dulu juga pernah, kemudian coaching juga pernah, kemudian mampu berkoordinasi dan berkolaborasi. Ini tentunya Bu, yang sebelumnya mungkin kurang atau jarang berkoordinasi atau istilahnya hanya apa ya, omong kolbot gitu. Tapi sekarang lebih terarah program omong-omongannya atau bincang-bincangnya itu lebih ada arahnya itu melalui komunitas praktisi itu. Gitu. Kemudian yang baru-baru ini yang melaksanakan program yang berdampak pada murid itu tuh. Ya, baik sekali ya perkembangannya. Berdasarkan yang Ibu Lukis alami, perubahan apa saja terjadi pada diri murid penjenengan setelah penjenengan itu menjalani program 8 bulan, terutama ini karena penjenengan mutasi ya, itu pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Iya. Ya, saya melihatnya anak-anak itu lebih antusias, lebih antusias, lebih bersemangat karena apa ya, sama guru itu lebih diperhatikan. Mereka merasa lebih diperhatikan dan apa yang mereka kerjakan itu lebih dihargai. Gitu. Cara Jawa ini ngewong nih. Nah, benar-benar. Kalau dulu mungkin anak-anak itu lebih ke apa, patuh dengan apa yang disampaikan guru atau diberitakan guru. Kan sekarang kita lebih banyak mendengarkan atau lebih banyak mendengarkan apa yang di murid gitu. Apa yang diinginkan. Memang kalau dulu itu sebelum penjenengan ke penggerak mungkin itu pendidikan berpusat kepada guru. Nah, sekarang berpusat kepada murid. Jadi lebih bebas. Jadi mereka tuh lebih kayak apa ya? Lebih enggak bisa menyampaikan atau bisa marah, enggak malu gitu loh. Karena setiap anak punya ide masing-masing, punya bakat yang berbeda sebetulnya. Tinggal kita gurunya menggali dan mengarahkan saja. Iya, betul. Memang setiap anak itu punya kemampuan sendiri, tidak sama. Ya. Selanjutnya, apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan? Yang paling memuaskan itu di bidang apa? Yang paling memuaskan ya ini Bu, sangat bisa dirasakan dampaknya itu ke murid-murid ketika melaksanakan pembelajaran. Saya sendiri juga lebih bersemangat ketika mengajar. Kemudian juga lebih bisa berkoordinasi sama teman-teman, berkolaborasi juga. Alhamdulillah sih dari kemarin waktu saya di SD sebelumnya dan di SD sini, alhamdulillah teman-teman guru itu, rekan guru sama kepala sekolah itu mendukung dan bersemangat. Iya, memberi support penjenengan. Memberi support, alhamdulillah. Oke.
Apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini menjadi cukup menantang? Pasti ada tantangan ya. Apa sih kira-kira apa saja yang menantang itu? Iya betul Bu. Yang menantang terutama dari diri kita sendiri, bagaimana merubah mindset yang sebelumnya mengikuti pendidikan guru penggerak itu mungkin lebih banyak berpusat pada guru, sekarang lebih banyak berpusat pada murid, seperti itu. Melaksanakan merdeka Belajar itu tadi Bu. Kemudian juga apa itu menggerakkan orang lain itu yang paling menantang sebetulnya, karena nggak mudah. Nggak mudah, iya. Nggak mudah. Memang memberi. Tidak bisa langsung semua ikut gitu. Iya. Tidak semua itu berpihak ke panjenengan. Mungkin ada yang merasa bagaimana gitu. Benar. Itu karena ya secara usia memang ya saya lebih muda. Itu jadi tinggal bagaimana cara kita menyampaikan supaya bisa diterima orang lain. Itu tantangannya ya. Apalagi saya kan baru juga Bu di sini kemarin, itu juga bagaimana cara kita memahami dulu. Kalau saya bagaimana memahami lingkungan yang beradaptasi dulu. Beradaptasi, bagaimana memahami karakter beliau, bagaimana cara kita masuk ke beliau semuanya itu sehingga bisa diterima. Iya. Ya, saya melihat kemarin Ibu KAC penjenengan menerima dengan senang hati dan istilahnya itu gimana ya? Merasa beruntung punya penjenengan itu. Itu dari Ibu KS kemarin. Oke, sekarang kita lanjut merefleksikan penerapan komunitas praktisi yang sudah dirintis dan bagaimana dampaknya pada rekan sejawat. Ya, ini memang komunitas ini yang sangat menantang ini. Betul. Untuk merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan sekitarnya, jika ada, bagaimanakah peran komunitas ini terhadap proses belajar yang Bu Lukis lakukan? Komunitas di sini yang sudah pernah dan alhamdulillah sudah berjalan itu komunitas praktisi Bu. Dari kemarin saya di lembaga sebelumnya itu juga sudah terbentuk, programnya sudah ada, jadwalnya sudah ada, kemudian dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Itu pun tapi ya kalau pas ada acara kadang belum rutin gitu. Kalau di sini ini masih proses pengenalan komunitas praktisi itu apa, masih bertahap, masih pelan. Bentuknya apa komunitas praktisi ini? Bentuknya seperti KKG mini gitu. Jadi itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bincang-bincangnya itu lebih terarah. Sebetulnya kan kami Bapak Ibu guru di sekolahan itu kalau pulang anak-anak pulang sekolah nonton kan Bapak Ibu guru biasanya kan kumpul di kantor. Tapi kan sebetulnya sudah kumpul, tapi kadang kan pembicaraannya itu tidak terarah. Nah, sekarang kalau sekarang karena ada komunitas praktisi itu, jadi pengalaman saya kemarin itu waktu menjalankan komunitas praktisi SDK Guru itu, jadi ada bagian-bagian tugasnya. Jadi ada yang sekretaris, ada yang ketuanya, kemudian ada penanggung jawabnya, kemudian ada pengisi acara. Jadi setiap ada waktu luang penjenengan berbincang-bincang, tapi perbincangan yang terarah. Betul. Baik sekali. Apa saja perubahan menyenangkan? Nah, ini pasti dilakukan menyenangkan yang Bu Lukis alami dari rekan di komunitas praktisi. Yang menyenangkan otomatis ini atmosfer sekolah di lingkungan sekolah itu jadi lebih baik gitu loh Bu. Atmosfernya terasa positif, jadi lingkungan sekolah yang saling mendukung. Jadi karena seperti keluarga itu kalau sering berkumpul bersama membicarakan sesuatu yang terarah itu kan lebih rakep gitu, lebih keluarganya juga lebih hidup, saling mendukung antara satu grup dengan yang lain itu saling mendukung di kegiatan positif tentunya. Baik sekali. Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bu Lukis setelah program ini selesai? Jadi rencana saya insya Allah nanti yang lebih merutinkan kegiatan atau pertemuan komunitas praktisi itu. Kalau di mungkin yang bisa saya lakukan di sekolah saya yang sebelumnya, saya hanya bertanya saja. Bertanya gimana perkembangannya, apakah masih rutin dilaksanakan seperti itu. Kalau di sini nanti saya akan mengawali, memulai membuat jadwal, membuat jadwal seperti itu sehingga bisa dilaksanakan secara rutin. Bagus sekali rencana panjenengan.
Mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Paling tidak dalam satu minggu itu ada 1 kali pertemuan di komunitas praktisi. Nah, biasanya itu di akhir minggu itu pasti ada keluhan. Oh, murid saya begini. Ya, itu yang dimasukkan. Jadi kemarin waktu di Kaliberu di SC itu yang pertama kami diskusikan tuh tentang dinamika pembelajaran itu selalu selama seminggu ini mengalami kendala atau masalah apa di kelas. Yang kedua dibahas tuh. Misalnya nanti ada Bapak Ibu guru yang kebetulan diklat itu nanti menyampaikan di komunitas praktisi tersebut bisa jadi sebagai wadah untuk mengembangkan. Ya, betul. Biasanya kan itu hari Sabtu, itu selain merefleksi minggu ke belakang dan nanti akan memprogramkan minggu ke depan. Mungkin ada apa, itu biasanya di akhir-akhir minggu itu biasanya kita bisa mengena itu. Oke, baik sekali Bu Lukis. Apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi Bu Lukis agar bisa terus belajar bersama? Dukungan yang pertama tentunya dari pimpinan, jelas sebagai penanggung jawab. Betul. Kemudian rekan guru itu yang bisa diajak bersama, kompak dalam kegiatan tersebut dan juga pengawas serta dinas selaku atasan yang mendukung program ini supaya tetap berlangsung. Terima kasih. Selanjutnya ini 1.5 diskusi rencana belajar mandiri setelah program guru penggerak selesai dan penilaian evaluasi rencana tindak lanjut CGP pasca pendidikan. Yang pertama, setelah Bu Lukis menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Mungkin saya ingin mengembangkan atau ingin belajar lagi tentang manajerial. Manajerial kepemimpinan. Tentang manajerial kepemimpinan. Oke. Apa yang membuat kompetensi tersebut esensial untuk Ibu kembangkan? Karena manajerial itu kan sangat penting karena berjalannya program atau terlaksananya program-program sekolah itu kan dari kegiatan manajerial kepemimpinan melaksanakan bagaimana sampai berhasil itu kan butuh manajerial. Memang arahnya ini kan ke manajerial, ke kepemimpinan. Jadi guru itu selain memimpin di pembelajaran juga memimpin komunitas di sekolahan. Diharapkan kan seperti itu. Dari pendidikan guru penggerak itu. Jadi penjenengan itu selain jadi pemimpin pembelajaran juga pemimpin komunitas di sekolah. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Ibu rencanakan? Indikatornya ya semua program yang ada di sekolah itu bisa terlaksana oleh semua warga sekolah. Semua ikut mendukung, semua ikut melaksanakan seperti itu. Yang terpenting kan itu dukungan dari semua warga sekolah. Semua warga lah. Iya. Oke, apa saja potensi atau aset sumber daya internal dan eksternal yang sudah Ibu petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut? Bu, yang sudah dipetakan saat ini mungkin aset fisik di sekolah. Kemudian juga ini hubungan dengan masyarakat sekitar atau wali murid. Ya. Oke. Berarti hubungan dengan komite nggih? Ini termasuk aset SDM. Apa kendala yang mungkin timbul ketika Ibu menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Mungkin ada kendala, pasti sesuatu terus ada kendalanya. Mungkin kendalanya itu dari warga sekolah sendiri, Bu, dari rekan guru atau dari sekolah, di antara warga sekolah yang kurang optimal mungkin dalam melaksanakan program. Seperti itu kendalanya. Oke. Apa yang Bu Lukis akan lakukan untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul? Untuk mengatasinya? Ya mungkin pendekatan seperti teknik coaching. Oke. Memang itu sangat diperlukan ya. Dengan sudah punya bekal bagaimana coaching yang baik. Tidak mengarahkan tetapi bisa menghasilkan. Oke. Apa saja strategi
Ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Teknologinya pendekatan ya tadi ya. Iya, pendekatan secara internal berarti bisa menggunakan teknik coaching itu dan kekeluargaan. Oke. Nah, Bu Lukis tak terasa instrumennya sudah habis ini. Alhamdulillah ya. Iya, lumayan panjang ternyata ya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari panjenengan. Sampai jumpa lagi nanti di Loka ke-8. Ya, insya Allah tanggal 12. Insya Allah. Saya juga mengaturkan terima kasih banyak Ibu sampai sejauh ini, sampai 8 bulan ini sudah dibimbing banyak sekali, sudah diarahkan, sehingga banyak yang saya dapatkan dan praktekkan. Terima kasih. Saya juga mohon maaf bila selama ini ada kesalahan yang mungkin. Ya, sama-sama. Oke, yang penting tetap semangat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known.